Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Saputra dari Prodi Ilmu Komputer. Saya akan membawakan kesimpulan dari materi 1 sampai 15 dari mata kuliah pengantar teknologi informasi. Untuk pertemuan pertama, materinya pengantar teknologi informasi dan kesimpulannya, teknologi informasi memberikan manfaat untuk mencegah suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam aktivitas manusia. Kemudian selanjutnya, untuk pertemuan kedua, teknologi perangkat komputer. Dan kesimpulannya, hardware adalah perangkat keras yang dapat disentuh dan dapat dilihat. Software adalah perangkat lunak yang dijalankan di dalam hardware dan tidak dapat disentuh secara langsung. Kemudian untuk menjalankan keduanya membutuhkan brainware. Kemudian berikutnya, untuk pertemuan ketiga dari materi pengenalan sistem informasi, kesimpulannya sistem operasi atau bisa disebut OS adalah perangkat program yang mengelola sumber daya, perangkat keras, komputer atau hardware, dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. Sistem operasi adalah jenis yang paling penting dari perangkat lunak, sistem operasi dalam komputer. Fungsi dan tujuan sistem operasi adalah mengontrol eksekusi program, aplikasi, dan juga interface antar pengguna komputer dan hardware komputer. Kemudian selanjutnya, untuk pertemuan keempat, pengenalan Microsoft Office. Dan kesimpulannya, Microsoft Office adalah sebuah paket aplikasi di mana aplikasi-aplikasi tersebut memiliki peran masing-masing. Dan Microsoft Office ini adalah aplikasi yang tidak asing digunakan oleh orang, khususnya orang perkantoran, karena untuk menyelesaikan pekerjaan, Microsoft Office ini berperan penting sekali untuk sebuah penyelesaian pekerjaan. Kemudian berikutnya, untuk pertemuan 5, materinya perangkat lunak, dan kesimpulannya, software juga disebut perangkat lunak. Pengertian software komputer adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan oleh komputer itu dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Dan kemudian untuk pertemuan ke-6, materinya website, dan kesimpulannya, dengan membuat website kita akan mudah untuk mempublikasikan suatu karya tulis, baik yang berupa artikel maupun karya ilmiah, dengan bantuan beberapa software. Dan kemudian untuk pertemuan 7 dan materinya cloud computing, kesimpulannya, cloud computing memungkinkan pergeseran dari komputer ke pengguna, dari aplikasi untuk tugas-tugas hingga data yang dapat diakses dari mana saja dan berbagi dengan siapapun. Manfaat cloud secara baik menghasilkan keuntungan yang tinggi. Kemudian untuk pertemuan 9, Internet of Things atau biasa disebut IoT, memungkinkan suatu benda atau perangkat dapat saling berkomunikasi, mengontrol, bertukar data, atau terhubung ke perangkat lain dengan adanya sensor dari koneksi internet. Kemudian untuk pertemuan ke-10 dari materi Artificial Intelligence atau biasa disebut AI, dan kesimpulannya yaitu kecerdasan dibagi menjadi dua, yaitu kecerdasan alami dan kecerdasan buatan. Melalui manusia, kecerdasan buatan dapat tercipta sehingga menghasilkan suatu kecanggihan yang
luar biasa terutama dalam aktivitas kehidupan manusia. Kemudian, untuk pertemuan ke-11, virtual reality dan augmented reality. Dan kesimpulannya adalah virtual reality adalah sebuah teknologi yang dapat mensimulasikan suatu di dalam komputer. Dalam VR, objek dapat dibuat statis maupun dinamis, sedangkan augmented reality dapat diaplikasikan untuk semua indera, termasuk pendengaran, sentuhan, dan penciuman. Kemudian, untuk pertemuan 12, internet berdasarkan perilaku, Internet of Behaviors. Dan kesimpulannya, internet berdasarkan perilaku atau internet behaviors atau dalam kurung IOB adalah area penelitian dan pengembangan yang berusaha memahami bagaimana, kapan, dan mengapa manusia menggunakan teknologi untuk membuat keputusan. Kemudian, untuk pertemuan ke-13, konsep jaringan komputer. Kesimpulannya, jaringan komputer memberikan sisi baik dan sisi buruk. Salah satu sisi baiknya adalah adanya pengefisiensian penggunaan resource, data, dan percepatan waktu dalam mengaksesnya. Kemudian, untuk pertemuan ke-14, cybercrime. Dan kesimpulannya, teknologi dan kejahatan selalu terkait erat seiring kemajuan teknologi. Maka terbentuk perilaku kejahatan baru juga bermunculan. Kemajuan teknologi akan menciptakan ruang baru yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Sehingga kejahatan masa depan akan berbeda dengan kejahatan hari ini. Pengaruh perkembangan teknologi terhadap terjadinya kejahatan Mayantara atau cybercrime, yaitu munculnya kejahatan yang semakin berkembang dan bervariasi. Kemudian untuk pertemuan 15 yang terakhir, etika dan dampak sosial teknologi informasi. Dan kesimpulannya, kemudian teknologi informasi inilah menyebabkan dampak positif dan negatif terhadap masyarakat di sekeliling kita. Kita juga merupakan pengguna dari teknologi tersebut, hendaknya memperhatikan aturan-aturan yang berlaku baik atau aturan tertulis seperti regulasi hukum maupun aturan tidak tertulis seperti etika dalam menggunakan teknologi atau cyber ethics. Sekian itu dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.